MBG itu mungkin tetap is okay, Ya. bagus gitu ya. Tapi terlalu ambisius itu menurut saya. Berhasilnya mungkin tidak, tapi populis iya. Populis gitu. iya. Iya. Mau kau ubah bagaimanapun, kalau yang Moralnya namanya tadi toyibnya ini nggak kau perbaiki, Iya, iya. ini akan kelimpungan lagi. gitu. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kembali lagi di channel Jakarta Connection. Kali ini kita punya program baru. Program baru kita namakan Diskursus Publik. Jadi ini syuting perdana program baru kita dari beberapa program yang udah kita bikin. Hari ini terasa sangat spesial buat saya pribadi. Karena selain setting kita ubah, yang tadinya setting hanya dalam satu ruangan studio, kali ini kita agak lebih santai karena memang podcast kita ini di cafe ya, di Cafe Jakarta Connection. Kita bikin agak lebih sederhana dan juga cozy gitu dan chill. Ditambah lagi saya kedatangan abang saya, senior saya, guru semua isu publik, isu nasional, Bang Ray Rangkuti. Assalamualaikum Bang Ray. Waalaikumsalam. Sehat ya Bang ya? Sejauh ini alhamdulillah. Jadi Bang Ray ini guru saya tuh mengidolakan beliau. Jadi kalau Bang Ray ingat, tapi lupa nih kayaknya Bang Ray. Dulu saya waktu masih wartawan Bang, masih wartawan di lapangan, masih nyari berita, itu sering ngeliput abang Bang. Di Kopi Deli, Bang. Abang iya. Kopi Deli. Sekarang udah nggak ada lagi tuh Kopi Deli Bang, udah jadi hotel di tuh. sekitar Sarina ya. Sekitar Sarina. Iya. Jadi setiap Minggu apa Sabtu Bang ya, suka ada diskusi publik, itu isinya tokoh-tokoh nasional, aktivis-aktivis, itu suka bikin diskusi Bang ya, semua isu publik. Nah itu kita selalu tuh teman-teman wartawan lapangan tuh ke situ makan bareng, ngobrol di situ. Jadi saya nyimpen nomor Bang Ray ini dari 2014 tuh, dari 2015 tuh. Cuma memang kita jarang aja berinteraksi. Sampai saya di KPU juga waktu itu sempat satu forum beberapa kali mungkin Bang Ray lupa ya. Kita sering membahas bersama isu kepemiluan. Jadi Bang, selamat datang Bang di podcast kami Bang. Kita ngobrol santai aja Bang. Ya. Mungkin pembahasan pertama kita ngomongin rezim dulu Bang ya. Biar agak langsung santai, tapi berat nih. Langsung berat Bang ya. Ya sambil ngabuburit Bang, nunggu berbuka puasa ya kan. Kita ngomongin rezim dulu. Iya. Tadi sebelum pembukaan saya udah banyak diskusi dikit sama Bang Ray. Kita mau cerita soal OTW-nya 2 tahun pemerintahan Prabowo Gibran Bang. Dalam catatan kita ada beberapa program-program unggulan seperti makan bergizi gratis, Koperasi Merah Putih, dan beberapa program lain yang sampai sejauh ini masih menimbulkan pro kontra. Apakah efektif atau tidak dari sisi anggaran dan seterusnya. Bahkan baru-baru aja fraksi PDI itu sampai konpres Bang. Sampai konpres bilang kalau anggaran MBG ini nyomot dari anggaran pendidikan. Jarang tuh ya. Jadi sebenarnya ini kalau udah PDI udah bersuara ini kan berarti memang something wrong Bang di dalam program ini. Nah kita belum tahu nih respon istana gimana. Abang memandangnya gimana Bang? Yang mana dulu nih, yang PDI-nya atau? Yang MBG-nya dulu Bang, MBG-nya dulu. MBG dan Koperasi Merah Putihnya Bang. Menurut saya ini proyek yang dikelola dengan terburu-buru gitu. Oke. Saya tidak berbicara soal bagus nggak bagusnya ya. MBG ini ya selama bisa benar-benar dikerjakan secara optimal, saya kira bagus program ini gitu. Oke. Cuma kan seperti Anda ketahui di lapangan terjadi carut-marut begitu. Betul Bang. Nah, mereka yang melaksanakan program ini selalu berdalih pada proses. Di negara dengan teknologi yang maju seperti yang sekarang ini, semua hal sebetulnya udah bisa diprediksi gitu loh. Ya kan? Di mana kelemahannya, apa saja kelemahannya, ya kan? Bagaimana mekanismenya, macam-macam itu sudah sejak dari awal bisa diprediksi. Oleh karena itu, persoalan-persoalan yang ditemui di lapangan hari ini, itu mestinya nggak boleh terjadi. Oke, seperti keracunan, seperti apa itu keracunan, apakah itu adat yang telat, ada macam-macam lah ya. Kan kita lihat sekarang ini gitu ya, faktor-faktornya yang mengakibatkan banyak orang bahkan mulai ada yang menyebut hentikan saja dulu gitu ya. Tapi kan para pengelola MBG ini selalu mengatakan ini by process. By process itu kalau kita hidup di era tahun 70-an, 80-an, mungkin 2000-an awal itu. Di mana perhitungan orang tuh selalu selalu di bawah itu biaya tak terduga. Iya, percobaan, iya. Iya kan? Kalau buat proposal tuh kan di bawah itu ada kalimat biaya tak terduga gitu ya.
Karena kita selalu menganggap ada sesuatu mungkin di tengah jalan yang tidak diketahui datang gitu. Iya. Tapi di era sekarang tuh mestinya nggak begitu lagi gitu. Semua teknologi kita punya, semua alat untuk mengukur suhu di mana, kapan di mana, itu alat pengukur di mana kita juga punya. Maka berbicara soal by process itu nggak tepat menurut saya gitu. Nah ini dan itulah yang kita alami sekarang kan, keracunan sudah mencapai puluhan ribu orang loh ya, dan belum berhenti sampai hari ini ya. Lalu kemudian standar gizinya juga mulai dipertanyakan orang ya, dan macam-macam lah yang dipertanyakan, termasuk tentu saja soal transparansi. Pengelolaannya juga menjadi pertanyaan orang karena banyak melibatkan orang-orang di TNI, tapi jangan lupa institusi polisi pun ikut terlibat di dalam pengelolaan. Baru-baru aja baru-baru kan ada sekitar 1.700 ya dapur yang di launching bahkan oleh presiden. Betul. Padahal pada tingkat tertentu pertama adalah itu kan mengurangi kesempatan orang untuk terlibat di SPPG kan gitu ya. Kedua adalah disfungsi. Yang tidak masuk akal saya itu adalah ketika polisi disorot banyak orang pasca 2 Agustus 2025 itu untuk lebih profesional di bidangnya, lo malah sekarang ngerjain SPPG lagi gitu ya. Dan itu sebetulnya juga seperti mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi. Yang mana, Bang? Di mana Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa polisi aktif nggak boleh dilibatkan di dalam kegiatan-kegiatan non kepolisian gitu loh. Ya jelas SPPG ini bukan wilayah polisi kan, tapi sekarang mereka terlibat ya untuk mengelola SPPG gitu ya. Dan apa namanya itu? Jadi kalau dibuat kesimpulannya, MBG ini bagus, tapi manajemen pengelolaannya terlalu terburu-buru. Kedua adalah punya kecenderungan justru melegalkan sesuatu yang mestinya dihindari. Misalnya soal pelibatan polisi gitu, itu kan mestinya harus dihindari gitu. Nah yang ketiga adalah soal biaya yang tidak transparan. Nah sekarang pemerintah selalu mengatakan biayanya itu beda dengan biaya pendidikan gitu. Nah itu yang disebut oleh PD Perjuangan itu tidak benar. Bahwa biaya MBG itu sebetulnya diambil juga dari biaya pendidikan kita gitu ya. Nah, yang keempat persoalannya ini menurut saya adalah kualitasnya. Gitu, Anda tahu seperti kualitas makanan macam-macam dan sebagainya ya. Nah, yang kelima adalah nggak ada sanksi hukumnya. Kan nggak ada karena keracunan itu orang punya dimintai keterangan kan. Bukan cuma keracunan Bang, makanan yang sisa dibuang itu banyak tuh Bang. Nah iya, nggak ada sanksinya. Padahal yang agak miris bagi saya itu kan ada juga semacam berita lah ya, ada PNS yang double job katanya, lalu diperiksa oleh polisi. Kenapa Anda memiliki jabatan di 2 tempat gitu? Lah polisinya sendiri punya bukan lagi double job tapi bisa jadi multi job ya, ngerjain dapur, ngamankan masyarakat juga, ngamankan masyarakat juga, jangan-jangan ini lagi itu lagi macam-macam dan sebagainya gitu. Jadi kami dapat informasi nih Bang ya. Memang MBG ini benar-benar sebuah program yang dalam tanda kutip dipaksakan oleh Prabowo. Bahkan di tahun pertama beliau itu menggunakan dana pribadi katanya Bang. Mungkin Abang pernah dengar juga Bang, untuk operasionalisasi BGN pada waktu itu. Karena waktu itu belum tahu dari mana. Sehingga dapur-dapur awal yang waktu itu baru dibangun itu dikucurkan dana pribadi. Saya sih beranggapan dari situ saja Prabowo itu sudah mau memplot dana pribadinya, kemudian menabrak berbagai macam entah itu etika, entah itu aturan, kemudian kayak tadi kata Bang polisi disuruh ngurusin dapur juga. Maka saya beranggapan memang MBG ini gimana pun caranya kayak mau digas terus Bang oleh rezim ini Bang. Faktanya memang itu cukup memelihara tingkat kepuasan kepada Pak Prabowo. Kan launching survei kemarin tuh yang menyebut tingkat kepuasan 79,9. Itu penyumbang terbesar kedua itu namanya MBG. Berarti MBG ini kita anggap berhasil dong Bang? Berhasil dalam konteks menyumbang tingkat kepuasan publik ya. Nah, penyumbang terbesar itu adalah soal orang melihat ada aktivitas anti korupsi Pak Prabowo gitu. Nah, yang kedua itu adalah bantuan-bantuan sosial, termasuk di dalamnya adalah MBG dan saya kira adalah MBG yang paling besar gitu.
Dan kalau Anda mau mengatakan ini digas terus, bakal digas terus. Ya. Faktanya dia sangat kuat Ya. untuk menaikkan Ya. tingkat popularitas Ya, gitu ya, ya, dan tingkat kepuasan. Cuman kan ini ada dua hal, Bung. Anda mau berbicara tentang bagaimana mengelola tingkat kepuasan, Ya. satu ya. Ya. Tapi Anda mau berbicara tentang bagaimana mengelola pemerintahan yang baik dan benar gitu. Ini kan dua hal yang berbeda. Oke. Nah, pengelolaan pemerintah yang baik dan benar bisa saja punya kecenderungan membuat tingkat elektabilitas kepuasan Turun. stagnan loh ya. Stagnan. Gitu. Orang nggak suka nih gitu. Tapi kalau Anda mau mengejar tingkat kepuasan, ya seperti yang kita lihat sekarang, banyak hal yang ditabrak-tabrakin aja gitu ya. Dana MBG 200 triliun sekian, yang kita nggak tahu gimana tuh. SPPG-nya gajinya luar biasa, gunung honorer begitu gitu ya kan, polisi dilibatkan, TNI dilibatkan dan sebagainya gitu. Tapi apa hasilnya? Ya hasilnya adalah ya yang paling dekat sekarang ini ya masyarakat puas gitu. Iya, iya. Tapi apakah benar tujuan utama MBG itu meningkatkan tingkat intelektualitas anak didik? Ya kita belum tahu. Betul. Nah mungkin 2 tahun 3 tahun ke depan akan kelihatan sejauh apa efek dari MBG itu terhadap peningkatan kualitas intelektual para siswa kita gitu loh. Nah, oke, tapi yang jangka pendek sekarang udah kelihatan MBG itu memelihara tingkat kepuasan kepada Pak Prabowo. Gitu. Berarti MBG itu sebenarnya di mata masyarakat umum itu sebuah program yang sangat populis dan juga berhasil diterapkan. Berhasilnya mungkin tidak, tapi populis iya. Populis gitu. iya. Iya, jadi apa Berhasilnya namanya? belum tentu, tergantung memang ya, relatif daerah. Banyak kritik kan sebetulnya, betul. banyak tingkat kepuasan, banyak penolakan juga kan, Iya. karena kan ini menyebar ke sekolah-sekolah yang menurut sekolah itu standar makanan MBG itu sebetulnya Nggak enak. lebih dari itu mereka udah buat gitu Ya, kira-kira kan, betul. dari standar yang dibuat oleh MBG gitu. Nah oleh karena itu mereka berharap sebaiknya MBG itu diberikan kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan aja, misalnya begitu. Gitu. Nah jadi kalau konteksnya adalah berhasil, ya itu tadi publik kenyataannya memberi apresiasi dengan memberi tingkat kepuasan kepada Pak Prabowo gitu. Dan oleh karena itulah MBG ini kayaknya nggak akan berhenti sampai 5 tahun, berarti ya berapa 3,5 tahun ke depan lah ya kan? Iya. Karena ini kan jalan 1,5 tahun ya. Gitu. Betul. Tapi ada beberapa juga, kayak kemarin ada berita di Papua ya Bang ya, banyak pelajar-pelajar di Papua, organisasi kemasyarakatan di Papua juga sebenarnya kecenderungan mereka ketimbang makan gratis, mending dikasih pendidikan gratis tuh Bang. Gimana tuh menurut Abang Bang? Terutama guru-guru juga beranggapan seperti itu. Saya sih sebetulnya jangan membuat milah-milah ya. Makan bergizi gratis itu oke gitu, tapi pendidikan gratis juga oke. Nah masalahnya kan di kita ini, maksudnya di MBG ini khususnya ya, karena terlalu ambisius dari pencapaian kuantitas gitu loh Pak. Kan targetnya 80 juta. Iya. Nah pertanyaannya 80 juta itu menyentuh semua jenis, kita sebut aja lah misalnya sekolah yang merasa layak dapat dan tidak layak dapat gitu loh Pak. Iya, betul. Jadi kena semua gitu. Sebetulnya kalau lebih mungkin ya jumlahnya itu lebih diturunkan, bisa 2 hal kita lakukan tuh. Pertama adalah meningkatkan Berarti kualitasnya. fokus di tata kelolanya. Iya. Bukan. Terlalu ambisius menurut saya sampai 80 juta. Targetnya harusnya diturunin. Turunin aja. Mungkin sekitar 60 juta ya, 50 juta gitu. Jadi pada masyarakat atau anak didik yang benar-benar membutuhkan gitu. Kan seperti kita ketahui sekarang ini banyak loh sekolah-sekolah yang menolak FBG itu gitu loh. Nah, itu tapi juga, tetap itu datang fenomena. gitu. Iya betul Bang. Karena itu yang kemudian banyak mubazir akhirnya makanan Bang. Kan kita sebutkan tadi kalau MBG itu cuma 15.000, 15.000 itu masih dipotong pada dasarnya cuma 10.000 gitu ya. Iya. Lah kantin mereka udah menyediakan lebih dari itu gitu maksud saya gitu. Jadi jelas mereka akan tetap makan yang dari kantin kan, bukan dari MBG gitu. Nah, inilah menurut saya kalau ini diperbaiki, diturunkan ya kan, lalu ditingkatkan kualitasnya, diturunkan jumlahnya,
mungkin nggak butuh sampai 200 sekian triliun gitu loh Pak. Mungkin kita hanya butuh 150 triliun. Nah artinya sisa dari saving dari jumlah itu kan kita bisa pergunakan untuk pendidikan gratis, meningkatkan guru gaji guru honorer gitu. Itu cara berpikir menurut saya gitu. Jadi bukan berarti MBG-nya dihentikan lalu dipindahkan, enggak. MBG itu mungkin tetap is okay, bagus gitu ya. Tapi terlalu ambisius itu menurut saya. Persis seperti kita mau membangun ibu kota negara gitu loh. IKN gitu loh. Itu rezim sebelumnya. Rezim sebelumnya harus selesai 2024. Gimana ceritanya? Katanya jadi kota berhantu Bang. Sekarang udah mulai ke arah sana kan. Iya Bang. Tapi sebenarnya memang kalau dari pandangan saya nggak banyak pemimpin negara yang berani mengeluarkan kebijakan populis seperti MBG Bang ya. Karena mengingat penduduk kita tuh yang begitu banyak, jutaan pelajar kita yang harus dikasih makan setiap hari oleh negara. Saya rasa negara sosialis sekalipun akan mikir 2 kali tuh Bang, bikin kebijakan, ngasih makan rakyatnya langsung ini. Cuma memang maksud saya, kalau lah memang tadi Abang cerita soal tingkat kepuasan publik meningkat karena kebijakan MBG. Kalau kita ambil dari sektor ngasih makan anak-anak. Tapi dari sisi ekonomi secara umum Bang, bagaimana? Karena saya melihat memang OTW 2 tahun Presiden Prabowo, pertumbuhan ekonomi masih stagnan Bang. Masih banyak pengangguran. Kita sih pelaku usaha juga ngerasain. Kok agak lambat ya? Peredaran uang ini kok agak lambat. Ini kita udah masuk Ramadan hari ke berapa, udah seminggu kok masih begini-begini aja. Belum ada kelihatan hilal-hilal mau bayar THR karyawan nih misalnya gitu Bang. Ini sebenarnya dari pandangan Abang gimana Bang? Kalau dari sisi ekonomi Bang? Aku tidak terlalu mengerti ekonomi ya. Tapi kan udah jelas pertama adalah pertumbuhan kita masih di angka sekitar 5%. Kan? Kedua, faktanya defisit kita udah hampir 60 triliun loh. Ya kan, udah sangat tinggi. Apalagi tahun ini kita udah harus membayar hutang ya, hampir sekitar 800 triliun. Dan dan MBG tetap harus dibiayai dan sebagainya gitu ya. Dan menarik, dulu kan kita selalu membayangkan, dan itu yang diceritakan kepada kita, MBG itu akan menyedot 1 lapangan kerja, akan menumbuhkan ekonomi kreatif, akan memperluas UMKM macam-macam. Tapi sejauh ini kelihatan belum ada laporannya, kecuali yang disebutkan oleh Pak Prabowo sudah keserap 1 juta orang kata beliau ya, tenaga kerja. Masalahnya ini tenaga kerja yang 1 juta orang yang benar nggak punya pekerjaan gitu ya. Atau orang yang sudah punya pekerjaan dikasih pekerjaan tambahan gitu loh. Misalnya soal polisi yang terlibat ya. Apakah itu dihitung dari bagian dari 1 juta ini? Kalau dihitung dari bagian dari 1 juta ini, iya memang ada 1 juta, cuman yang lokasi pekerjaan itu orang yang sudah bekerja. Berarti nggak nurunin tingkat pengangguran dong? Itu maksudnya. Kenyataannya kan kita merasa bahwa penganggurannya ya gitu-gitu aja gitu ya. Tetap stabil di angka berapa gitu, saya kurang persis gitu. Meskipun diklaim oleh Pak Prabowo ada perekrutan sampai 1 juta di lingkungan MBG. Nah cuma kan kalau kita lihat pola pola kerja dari MBG ini, yang kebagian ini kan umumnya memang orang-orang yang sudah secara ekonomi udah mapan gitu loh Pak. Betul. Iya kan? Ada tahu kan di Sulawesi Selatan kita dengar cerita ada anak muda ya kan, punya puluhan dapur gitu ya. Tapi dia sendiri udah kaya raya dari sononya gitu. Jadi pemerataan ekonomi belum muncul. Itu yang kita sebut tadi kan. Jadi belum ada kelihatan efek nih secara ekonomi dari MBG itu. Itu bagian yang menjadi pertanyaan kita kan. Kenapa setelah hampir 1 tahun berjalan, lebih dari 1 tahun berjalan MBG ini, belum terlihat ada efek ekonominya gitu. Nah belum kita dengar misalnya petani-petani kita nggak kesulitan nih sekarang jual apa gitu. Yang ada malah keluhan konsumen, harga cabai meningkat, harga bawang meningkat, harga ayam meningkat, karena langka di pasar. Ya mereka menyebut itu ada hubungannya dengan MBG macam-macam dan sebagainya. Diborong dapur kan, diborong dapur dan beras juga begitu dan sebagainya gitu. Jadi janji bahwa MBG ini akan meningkatkan ekonomi, akan menghilangkan pengangguran, sekian rasanya belum kejadian nih sampai sekarang gitu. Nah, cuman publiknya ya belum sampai ke arah sana karena masih merasa bahwa
Yang penting makan ada. aja Iya, ada kesana. gitu loh Pak. Apalagi Betul. terus-menerus disampaikan oleh pemerintah. Lo bersyukur dong udah dikasih makan. Seolah-olah kita itu makan karena pemberian uang dari dia gitu loh. Padahal itu kan uang rakyat gitu. Yang dikonversi jadi makan Dari tadi. makanan. Saya dengar itu orang MBG yang bercerita itu. Ini akan mendidik anak kita nanti tidak bersyukur loh. Ada aja. Kalau sedikit-sedikit diprotes, nanti anak-anak kita terdidik nggak bersyukur gitu. Nah, ada program berikutnya yang menurut saya juga sangat populis dan sebenarnya kalau ini diaktifasi dengan benar, ini akan menjadi sebuah program yang sangat bagus, Bang. Koperasi Merah Putih, Bang. Sekarang kita lihat di setiap kelurahan kalau di Jakarta itu udah ada baliho Koperasi Merah Putih. Di kabupaten, di desa pasti udah ada. Peruntukannya itu pasti untuk ketahanan pangan di desa ya, Bang, untuk pemberdayaan ekonomi rakyat desa karena dia langsung menyentuh level paling bawah itu, Bang. Nah, menurut Abang seberapa efektif sebenarnya? Karena sebenarnya isu koperasi ini ya dari zaman dulu ya kan, kita udah tahu koperasi bahkan ada kementeriannya. Cuman kok ini diganti kemasan saja jadi Koperasi Merah Putih atau ada semacam kebijakan lain yang nanti itu bisa memang langsung berdampak, Bang, Koperasi Merah Putih ini? Pertama kan secara umum yang kita tahu koperasi itu dari dan untuk anggota Ya, kan. betul. Dan berkembang sesuai dengan pendapatan hasil usaha kan. Iya. Pertanyaannya kalau semuanya disuplai dari pusat, itu masih tepat nggak sih sebenarnya disebut koperasi gitu? Inisiasinya bukan dari bawah, Bang, ya. Bawah gitu Iya. ya kan, semua seragam, Iya, ini macam-macam. Betul. Nah yang kedua adalah kenyataannya dananya juga diambil dari dana desa, sebagian kan. Nah meskipun ada kredit sebagian dari Bank Himbara kan. Nah artinya apa gitu? Artinya koperasi ini dengan sendirinya menutup peluang bagi kemungkinan penggunaan dana desa untuk keperluan yang lain. Apakah itu infrastruktur, apa itu kebersihan, atau apakah pengadaan ini macam-macam dan sebagainya, kesedot ke Koperasi Merah Putih. Nah, yang ketiga adalah agak lazim kita dengar keterlibatan aparat juga dalam proses pengadaan Himbara ini gitu ya. Dalam ini tentara umumnya yang kita lihat ya di beberapa tempat gitu ya. Nah, jadi dari aspek pengelolaan dana ya, kemudian dari aspek pengadaan pendiriannya gitu ya, dari aspek aktor-aktornya ini kelihatan jauh dari konsep koperasi gitu. Nah, yang paling menarik yang kita dengar terakhir itu adalah pengadaan 105.000 mobil pick up yang diimpor dari India. Untuk Koperasi Merah Putih. Untuk Koperasi Merah Putih. Gitu. Dari pendekatan semua hal pun rasanya ini nggak masuk akal gitu. Untuk apa? Pertama adalah belum katakanlah baru setahun loh koperasi sudah beli mobil. Mestinya kan mobil ini adalah perangkat kedua dan ketiga lah ya di dalam Anda tahu lah dalam bisnis ini mobil ini bukanlah sesuatu yang sangat primer gitu. Dia sekunder aja. Betul, Bang. Nah, oleh karena sekunder kita melihat dia nanti. Kalau ada saving kan, saving dana baru kita akan beli ke sana. Oh ini enggak. Mobilnya sudah ada. Koperasinya belum tentu untung. Saya baru dengar itu, Bang. Nah iya ini. Mobil sudah ada, koperasinya belum tentu untung, baru berjalan 1 tahun. Dikasih mobil. Udah dikasih mobil, yang nanti mereka harus tutupin karena bentuknya kredit. Jadi koperasi dipaksa kredit mobil? Bukan dipaksa lagi, ini mobilnya ada. Mobilnya udah ada. Karena lu cicil nih gitu. Yang menarik ini kan adalah pengadaan koperasinya ini kan didirikan oleh BUMN gitu loh Pak. Ini unik dari yang saya sebut dari teori ini unik nih melihat koperasi ini. Gitu. BUMN ini yang menentukan apakah koperasi itu punya mobil atau tidak gitu loh Pak. Bukan rapat anggota. Diputuskan sendiri oleh BUMN itu. BUMN dalam hal ini Danantara, Bang? Bukan. BUMN. Ada BUMN apa namanya itu? Agrinas namanya. Oh, Agrinas. BUMN Agrinas dia
diberi kepercayaan oleh pemerintah untuk ngelola lah ya, membuat pengadaan-pengadaan untuk koperasi untuk ini. koperasi. Dan termasuk di dalamnya pengadaan mobil yang semua orang, semua koperasi itu harus terima dengan jenis yang sama. Gitu loh kira-kira tuh. Nggak masuk akal saya lah udah. Berapa tadi angka mobilnya Bang? 105.000. 105.000 mobil. Pick up itu. Berarti 105.000 koperasi desa kira-kira gitu. Ya itu luar biasa. 105.000 koperasi desa ya kan. Itu pertama. Nah yang kedua adalah soal, kita lihat aja dari awal pengelolaannya sudah, kan koperasi itu kan ngirit ya mestinya tuh. Ya kan. Tapi ini kita udah lihat jor-joran nih. Ini beli itu. Nah yang ketiga, yang menurut saya agak miris juga itu adalah ambisi di belakang pendirian koperasi itu untuk mematikan apa namanya itu ya. BUMDes. Bukan mematikan ya, menghentikan apa namanya itu ya, ya seperti Indomaret, Alfamaret, macam-macam katanya begitu. Minimarket. Minimarket. Saya saya masih ingat tahun 2000 saya bersama dengan pedagang-pedagang warung ucok ya saat itu. Kami ke DPRD Jakarta memprotes apa namanya itu, perluasan kehadiran Indomaret itu. Tahun 2000 saya masih ingat. Berarti awal-awal Indomaret. Awal-awal Indomaret muncul tuh kan masuk di mana-mana. Ya. Akhirnya kita datang ke DPRD meminta supaya DPRD atur. Nah cuma DPRD ya seperti biasalah kita tahu ya kan, akhirnya kita diundang oleh KPPU ya, Komisi Persaingan apa namanya usaha itu. Saat itu almarhum almarhum Bang Faisal Basri yang jadi ininya ya. Siap. Nah diundang oleh dia, begitu dia baca di berita diundang, ditanyakan ada apa ya, kita jelaskan. Kalau begini nggak sehat namanya, itu bukan nggak menolak apa namanya, menolak Indomaret, tapi Indomaret persis di lahan-lahan usaha masyarakat kan gitu. Di sebelah warung ditaruh. Di pasar rame dia buka juga, padahal ketentuannya kan minimal 500 atau 600 meter kan gitu. Betul. Nah pengaduan kita itu diterima oleh Bang Faisal dan kemudian dibuat kebijakan. Untuk membuat aturan begini begono lah macam-macam dan sebagainya. Yang itu kemudian nggak juga berlaku, nggak berjalan lah aturannya, tapi berjalan nggak bagus. Artinya apa gitu? Artinya dari dulu saya mulai kritis dengan keberadaan Indomaret, Alfamart. Tapi saya nggak bisa membayangkan cara mereka menyelesaikan menutupnya itu dengan cara membangun koperasi merah putih gitu, nggak pernah kebayang oleh saya juga gitu. Kenapa? Kan Anda nggak perlu itu, yang Anda perlukan itu tidak akan aturannya aja selesai gitu. Betul. Aturannya udah dijelaskan bahwa pasar-pasar non tradisional atau pasar-pasar non tradisional nggak boleh berdiri minimal 500 sekian meter, seingat saya ya, di undang-undang itu dari pasar-pasar tradisional, dari usaha-usaha UMKM gitu loh, Mbak. Lah ini kan tidak. Kalau Anda atur sedemikian rupa aja, sebetulnya nggak ada persoalan gitu, nggak perlu Anda menyebut kita dirikan koperasi merah putih lah. Jadi kan saingan Indomaret. Bagi kita kan sama aja gitu loh, Bang. Betul. Paham maksud saya? Betul. Anda sama Indomaret itu bedanya apa bagi kita itu kan? Sama-sama jadi saingan juga sama UMKM. Saingan juga ya. Iya, siap. Gitu kira-kira. Kita break bentar, Bang. Sip. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita habis berbuka puasa bareng Bang Ray. Jadi kita tadi break sejenak karena di tengah obrolan azan maghrib. Ya alhamdulillah hari ini kita udah berbuka puasa, jadi kita lanjutin ngobrol. Oke Bang, kita lanjut. Saya mau masuk ke topik berikutnya Bang. Topik yang selama ini saya gelutin, kita bicara tentang pemilu Bang. Oh gitu ya. Ini kan sekarang udah running revisi Undang-Undang Pemilu Bang di Komisi 2. Tadi juga Abang kan udah sempet cerita waktu kita off cam, KPU juga udah nyiapin draft usulan dari KPU. Pemerintah pasti udah juga punya. Dan teman-teman NGO juga pasti punya versi. Yang itu nanti akan dikurasi bersama di Komisi 2. Yang jadi satu poin saya Bang ya, yang harus kita bahas pertama mungkin sistem pemilu apa yang harus kita anut nanti di 2029. Karena evaluasi di 2 pemilu sebelumnya, proporsional terbuka, itu memang pertarungannya begitu keras sesama caleg partai, ya kan Bang? Sesama caleg partai, lalu kemudian sedikit membingungkan masyarakat juga, desain surat suara, jumlah caleg yang bertarung dan seterusnya. Nah sebenarnya kalau kita cerita efektivitas pemilu,
cerita efisiensi, efektivitas dan seterusnya. Sistem apa yang menurut Abang pas untuk kita anut, Bang? Tertutup lagi atau tetap terbuka? Karena kita sempat tertutup kan 2009. Saya ini sebetulnya udah nggak terlalu merasa bahwa perubahan politik itu harus dimulai dengan perubahan sistem pemilu gitu. Bagi saya, Apapun sistemnya tetap begitu. Abang mau ngomong bukan. gitu? Apa yang kita alami saat ini menurut saya sudah cukup ideal gitu ya untuk demokrasi ala kita gitu ya, ala Indonesia gitu. Sebab misalnya lah kalau kita kembali ke tertutup kan kita pernah mengalaminya kan. Iya, betul. Kita protes. Nah, sekarang seperti yang sekarang itu. Nah, termasuk di dalamnya pilkada tak langsung kan kita juga pernah mengalami. Dan kita protes juga ya. Ini mau balik lagi nih. Mau balik lagi dan sebagainya gitu. Nah, problem-problem yang kita hadapi hari ini menurut saya penyelesaiannya itu bukan by design pemilu gitu, di sistem pemilu. Tapi lebih pada aspek kultur berdemokrasinya. Itu yang nggak tumbuh di kita. Nah, di kita itu yang ada istilah saya itu adalah penganut paham demokrasi minimalis. Oke, gimana tuh, Bang? Nah, demokrasi minimalis itu ditandai dengan dua hal. Pertama adalah yang penting sesuai dengan aturan. Gitu. Kalau selama sesuai aturan, ya bagi dia itu ya udah demokratik gitu. Berarti prosedurnya dijalanin nih. Prosedur ya semua aturan lah ya, Oke. aturan berhubungan dengan prosedurnya, prosedural, ya, dengan persyaratannya macam-macam dan sebagainya. Nah, karena dominannya apa namanya itu ya soal aturan itu, maka terlupakan yang kedua, Apa tuh? kosongnya moral politik. Oke. Ada banyak hal yang secara aturan tidak dilarang, tapi secara moral sebetulnya bermasalah gitu. Dan sebaliknya ada hal yang tidak sebaliknya lah ya. Tapi umumnya kalau secara moral itu adalah bermasalah ya tentu secara aturan juga bermasalah. Gitu. Apa Abang mau bilang politik uang? Bukan politik uang. Kalau politik uang itu kan bukan hanya moral, memang secara hukum juga nggak bisa dibenarkan. Oke. Misalnya politik dinasti. Oke. Politik dinasti itu kan secara aturan diperbolehkan. Diperbolehkan. Kan? Tapi apa ia benar secara moral? Gitu. Iya. Bansos. Bansos itu secara aturan boleh. Tapi kan kita tahu kalau bansosnya melonjak menjelang pemilu itu ya tujuannya untuk meraup suara Ya, gitu betul. kan. Sangat politis. Ya. Nah, lalu penggunaan simbol-simbol agama misalnya ya kan. Ya. Mungkin nggak sampai pada derajat apa namanya itu ya isu sara gitu. Tapi penggunaan simbol itu sendiri tepat nggak? Ya kan biasa kita lihat sekarang itu kalau mau jadi menjelang pemilu udah banyak orang yang tiba-tiba rajin ke masjid gitu. dan sebagainya. Gitu. Alimnya musiman banget. Nah, jadi ada banyak hal yang secara aturan diperkenankan, tapi sebetulnya secara moral nggak cukup gitu nggak cocok gitu. Betul. Nah, termasuk misalnya soal fenomena yang kemarin kan, Apa tuh, Bang? ada calon wakil presiden yang dari ketua umum partai politik, ya kita sebut aja lah secara langsung namanya Caimin gitu Iya. yang bersaing dengan Pak Prabowo dengan isu yang berseberangan. Satunya kelanjutan, satunya apa namanya itu perubahan kan. Baru sekitar 2 minggu hasil pilpres ditetapkan, dia pindah. Itu secara etika politik benar Itu yang saya sebut tadi. Kan secara aturan nggak ada yang melarang. Nggak ada melarang. Tapi secara etika, moral bagaimana? Iya. Dia tidak mempertanggungjawabkan apa yang dikampanyekan dia soal perubahan. Ya, itu contoh. Berarti politik kita sebegitu pragmatisnya itu Abang mau sampaikan? Iya, artinya kan nggak bisa Anda selesaikan ini dengan sekedar sistem gitu loh menurut saya. Iya. Harus ditumbuhkan ada sektor lain yang sangat prinsipil. Apa? Kesadaran etik demokratik. Berarti Makanya moral saya elitnya Bang ya yang bermasalah? Persis ada di situ. Oke. Ada di elitnya yang menurunkan standar demokrasi dari kesadaran moral menjadi kesadaran hukum. Nah, sekarang ketika mereka berbicara soal kesadaran hukum, ya hukumnya mereka ubah sesuai dengan keinginan mereka. Iya. Dan ketika mereka melakukannya, ya tentu saja nggak ada yang bermasalah secara hukum. Misalnya dinasti politik. Iya.
karena dinasti politik itu merugikan mereka, lalu mereka gugat ke MK, MK mengabulkan gugatan itu, nggak ada dinasti politik. Maka terjadilah yang kita alami hari ini kan. Yang paling menarik itu kan, yang lagi rame nih waktu kita lagi diskusi ini nih sekarang, adalah ada gubernur di Kalimantan Timur seingat saya ya. Punya mobil 8,5 M. Punya mobil sampai 8,5 M. Sementara kita tahu umumnya gubernur-gubernur di Indonesia itu paling mahal mobilnya itu cuma 3, mobil dinas ya, 3 miliar. Ini 8,5 miliar. Itu mobil dinas tuh 8,5. Mobil dinas gitu. 8,5 M itu mobil dinas. Dan ternyata setelah dicermati kan, istrinya jadi anggota DPRD, adiknya jadi apa, kakaknya jadi apa. Itu yang kita sebut sebagai keluar di dinasti politik itu gitu. Dan apa yang mau dijelaskan dari ini semua? Kan bahaya banget nih dinasti politik gitu loh. Tapi boleh jadi nggak kita atur secara aturan karena udah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi Anda kan tahu kalau kita membiarkan ini kita di jurang demokrasi gitu loh kira-kira. Karena dia nggak terlalu peduli mau dikritik orang se-Indonesia kayak apa pedulinya kan kira-kira gitu. Karena yang paling penting itu nanti menjelang pemilu pilkada berikutnya guyur lagi, menang lagi gitu loh. Dan nggak perlu takut dipanggil oleh DPRD macam-macam lah, kan keluarga dia situ semua. Nggak semua ya, keluarga ya ada di situlah keluarganya dan sebagainya. Jadi nggak perlu ada yang ditakuti. Ini kan yang dari dahulu saya pribadi lawan nih dinasti politik ini gitu. Karena itu anomali dalam demokrasi kita. Sepakat. Itu akan membuat demokrasi kita tuh seperti tidak berguna dengan adanya dinasti politik ini gitu. Yang kemudian seperti dipermaklumkan ketika Pak Jokowi mendorong anaknya, membolehkan anaknya sebagai calon wakil presiden. Bahwa seolah-olah ya dinasti politik itu bukan hanya wajar tapi baik-baik aja gitu loh kira-kira itu. Dan ya inilah yang kita alami hari ini. Bagaimana kita melihat orang bisa seperti tak terkontrol gitu ya dari pengelolaan pemerintahannya karena dia tahu di DPR dia punya saudara ya kan, di wali kota dia punya, ini dia punya ya, di DPR dia keluarganya juga gitu. Lalu apa yang mau ditakutkan gitu? Nah ini efeknya itu. Anda mau selesaikan ini lagi dengan aturan gitu ya, bisa kita buat lagi aturannya soal dinasti politik, tapi kan kognitifnya nggak lo beresin gitu loh maksud saya. Mestinya kesadaran kognitifnya ini yang dibereskan. Kita nggak perlu buat aturan kalau saya sedang jadi presiden, anak saya nggak boleh ikut cawe-cawe wali kota loh gitu loh kira-kira. Itu nggak perlu ada aturannya, itu udah kesadaran kognitif. Karena itu jelas akan sulit. Moral itu yang hilang, Bang. Untuk memastikan bahwa anak saya itu murni menang karena dia gitu loh. Jangan-jangan karena saya gitu kan. Ya, fairness-nya nggak ada gitu loh. Jadi yang saya maksudkan tuh kita nggak di level itu. Nah jadi kalau aturan itu ya, sistem itu ini hanya sampai pada pertimbangan boleh dan tidak boleh. Ya kan? Tapi kalau moral itu lebih dari sekedar boleh tidak boleh, dia pertimbangannya itu baik dan tidak baik. Gitu. Semua hal di depan meja kita ini sekarang boleh kita makan, tapi belum tentu baik loh bagi kita ya kan. Gorengan belum tentu baik. Boleh, macam-macam. Ini buku juga kalau mau Anda makan aja kan, nggak ada yang larang gitu. Ini bunga-bunga kalau mau Anda makan aja, tapi baik nggak dimakan. Iya betul Bang. Jadi maksud saya standar demokrasi kita itu harus meningkat dari sekedar boleh nggak boleh, tapi dia juga harus baik dan tidak baik. Karena ini bulan puasa, saya seringkali mengutip ayat Al-Quran itu yang mengatakan kulu washrobu halalan toyiba gitu loh Pak. Jadi nggak sekedar halal, tapi dia toyib gitu. Nah, bagi saya desain pemilu itu yang sekarang ini mau kau ubah bagaimanapun, kalau yang moralnya namanya toyibnya ini nggak kau perbaiki, ini akan kelimpungan lagi. Gitu. Oleh karena itu kita nggak yang ulang, ya ritus 5 tahunan. Coba Anda bayangkan. Hampir setiap pemilu ada saja yang berubah dalam sistem pemilu kita itu. Ada aja yang direvisi. Ada aja yang direvisi macam-macam. Buka lagi, ini lagi, ini. Soal politik uang, kan dari dulu saya teriak-teriak. Masalahnya di kita itu bukan lagi aturan. Masalahnya di kita itu adalah soal kesadaran kognitif para
pengawas pemilu bagaimana mengantisipasi soal politik uang ini gitu. Oke. Kalau mereka mendekatinya secara tekstual, hampir bisa dikatakan nggak ada yang melakukan praktek politik uang. Oke. Seseorang yang datang ke TPS lalu dia bagi-bagi duit, dia bagi aja dan tidak ada isyarat supaya dia mengatakan dia dipilih. Secara aturan dia nggak melanggar. Kalau pendekatannya begitu, maka nggak akan ada yang melanggar politik uang. Kenyataannya di 2024 ini, semua kita teriak betapa merajalelanya politik uang. Di Mahkamah Konstitusi sampai kesel. Ini Bawaslu gimana sih kerjanya? Politik uang terus merajalela. Anda ingat nggak kasus di Kalimantan jika saya itu? Di Barito atau di mana? Saya lupa persisnya. Atau di Barito Utara, saya lupa persisnya tuh. Ada nama kabupatennya saya lupa persisnya, tapi ini di Kalimantan. Sengketa ke Mahkamah Konstitusi. Habis pilkada yang kemarin. Sengketa pertama, katakanlah si A dan si B. Si A menyengketakan si B. Dalilnya itu karena praktek politik uang yang TSM. Menang, dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. PSU. Lalu PSU menanglah si A yang menggugat itu. Digugat lagi sama si B. PSU lagi? PSU. Dalilnya sama. Jadi sama-sama. Akhirnya sama-sama melakukan praktek politik uang. Ini si A dulu gugat si B karena politik uang. Gitu. Begitu selesai sengketa PSU, si B gugat si A karena politik uang kan. Konyol demokrasi kita jadinya Bang. Jadi Anda mau selesaikan dengan apa? Enggak ada. Kecuali dengan kecerdasan kognitif itu kan. Pertama adalah meningkatkan kesadaran para elitnya. Yang kedua adalah pemilihnya. Juga kesadaran Bawaslu-nya. Oleh karena itulah kemudian kan saya mulai ini kan. Kalau kinerja Bawaslu, cara paham Bawaslu terhadap pelanggaran model begitu tuh. Rasanya ke depan kita nggak butuh juga Bawaslu dengan model yang seperti yang sekarang. Karena Abang udah nyinggung soal penyelenggara pemilu nih Bang. Saya juga akhirnya mau nyinggung soal independensi penyelenggara pemilu. Abang nyinggung Bawaslu tadi. Kita kalau lah kayak gini, Abang bilang nggak perlu lagi Bawaslu, cukup masyarakat sipil yang ngawasin. Gimana dengan KPU Bang? Karena dua lembaga ini sebenarnya dua ruang yang sama. Saya sudah berkali-kali bercerita nih, KPU ke depan tuh cukup 3 orang. Cukup 3 orang? Dari 7 kurangin ke 3? 3. Gimana, Satu, gimana ahli administrasi, ya kan, sekaligus ahli katakanlah sosiologis macam-macam. Yang kedua ahli hukum, yang ketiga IT. Oh gitu, cukup 3 orang? Cukup 3. Gitu. Apa Bang, kenapa Bang? Karena apalagi yang mempersoalkan, sekarang KPU itu udah kayak DPT tinggal titik-titik jadi, iya kan? Surat suara, aduh kau pakai IT, pakai apa namanya sekarang tuh? IT kan? AI sekarang gitu. Lo mau buat kayak gimana surat suaranya seketika bisa tercipta. Jadi dari 7 kita kurangin 3 cukup Bang ya? Cukup. 3 itu yang saya sebut tadi ahli administrasi ya kan. Ahli hukum karena ini nanti sengketa soal macam-macam ya. Lalu ahli IT. Cukup 3 ini. Nah, yang administrasi ini ada konteksnya dengan masyarakat lah macam-macam ya. Jadi dia penghubung macam-macam. Itu intinya. Cukup. Yang lainnya itu sekarang dikerjakan oleh teknologi. Makanya kan dari dulu saya udah teriak-teriak. Kalau masih ada KPU yang menganggap masih ada DPT yang masalah, lebih baik dia mundur deh. Kita udah berlakukan KIKTP sejak tahun 2010 sampai 2025 masih ada masalah soal data pemilih. Itu maksud saya lebih baik lo mundur deh gitu lagi. Tapi kan dahlinya juga kan Bang, pemilu kita ada demokrasi yang paling kompleks, paling rumit sedunia. Bahkan 7 orang saja sekarang ini masih katanya kelambakan. Kalau kau tanya KPU, mindahin gelas dari sini ke sini bisa berat ceritanya gitu loh. Kalau Abang bilang 3 nanti parpol di Komisi 2 gimana tuh? Buset. Gimana kita rembuknya 3 orang nih kan? 7 aja berantem. Enggak, kalau kau tanya KPU, mindahin gelas satu tempat ke tempat yang lain juga ceritanya bisa berat. Oh gitu Bang ya? Iya. Kalau kau tanya KPU gitu loh. Kan itu cara mereka untuk terkadang pertama supaya biaya tambah kan? Iya. Ya kan? Yang kedua seolah-olah mereka kerja keras. Iya, betul. Ya itu cara. Kalau nggak sukses, mereka mengatakan ini berat loh. Bahwa kami udah sampai di sini udah hebat. Itu kan caranya, Bang. Iya, Bang ya. Luar biasa nih senior kita. Bener juga sih. Oh, iya.
Benar-benar Bang. Oke. Nah, DPT, Iya. tinggal teknologi, ya kan? Dapil, tinggal teknologi, Iya. ya kan? Buat surat suara, tinggal teknologi. Betul, Alat transportasi, saking belubernya transportasi, KPU yang sekarang ke beberapa tempat pakai private jet, coba bayangkan tuh, beluber. Siap Bang, siap. Dapat jet. Iya Bang, siap. Saya nggak enak membahas bagian itu soalnya Bang. Walaupun saya nggak sempet naik Bang. Saya kira ada dua skenario ya. Gimana? Skenario pertama itu adalah tetap berhubungan dengan Pak Prabowo. Oke. Tapi kans itu kelihatan makin menipis. Makin menipis. Undang-undang KPK itu bukan saya loh yang revisi, DPR itu kata beliau ya kan. Umumnya sebetulnya lebih karena Pak Prabowo-nya, bukan Gibran-nya. Betul. Tapi Gibran-nya diterima karena memang nyumbang suara gitu loh. Pada saat itu. Pada saat itu.